22 Juli 2023. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya masih di Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo, Makassar, mendampingi istri saya yang dirawat. Syukur kepada Allah, inilah unggahan video saya yang ke-107 dengan topik Allah yang sejati, bagian ketiga. Allah yang sejati, part 3. Ciri Allah yang ketiga ini adalah Allah yang sejati. Sama sebetulnya, empat macam ini sama. Tapi kalau dilihat dari sudut pandangnya, beda-beda. Kalau dilihat prinsipnya sama. Tidak menghukum atau menghukum dosa, mengganti, tapi hukumannya digantikan. Atau tidak menghukum dosa. Mari kita baca saja sendiri. Allah yang sejati bagian ketiga ini tidak menghukum orang berdosa. Orang berdosa tidak dihukum. Tadi Allah yang tidak mengampuni orang berdosa sama. Tapi ini tidak menghukum orang berdosa. Allah yang sejati tidak menghukum orang berdosa. Enak kan? Tetapi mengutus sang hakim untuk menggantikan orang berdosa. Sama, tapi ayatnya beda. Tidak menghukum orang berdosa sendiri. Tidak menghukum ya, bagaimana tidak menghukum? Mengampuni, bukan. Tetapi mengutus sang hakim menggantikan orang berdosa. Ayatnya Yohanes 3:17. Lanjutan daripada Yohanes 3:16 yang sangat terkenal itu. Saya mau singkat-singkat saja. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Yohanes 3:16 kan bunyinya begini, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup dan kekal. Bagaimana percaya? Bagaimana dikaruniakan? Nah, ini ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya yang seorang hakim ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia yang menggantikan, sang hakim yang menggantikan si terhukum. Sekarang ini kan ada yang sudah diputus hukuman mati, tapi kan ya dengan usaha macam-macam yang saya tidak tahu. Dia harus masuknya, nginepnya mesti Nusa Kambangan, tapi ini bisa lepas di rumah atau apa. Itu karena tidak tahu saya. Karena tentu ada sebabnya. Lah ini sebabnya terang-terangan. Hakimnya turun. Hakimnya turun kemana? Nusa Kambangan. Mir, saya mati untuk kau. Siapa itu? Yaitu Yesus Kristus itu yang disalib. Ulangi, Allah yang sejati tidak menghukum orang berdosa. Tidak. Tetapi mengutus sang hakim untuk menggantikan orang berdosa. Kalau orang biasa sama-sama terhukum, mau menggantikan tidak bisa. Karena sama-sama orang berdosa. Orang berdosa harus menanggung dosanya sendiri. Tapi ini sang hakim turun sendiri. Iya Pak, tidak ada hakim begitu. Memang, kalau manusia tidak ada. Ini kasih Allah. Kan bunyinya begitu. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia. Isi dunia ya orang. Orang semua ini. Jadi sang hakim diutus menggantikan
si terhukum. Sudah terjadi tahun 33. Kuasanya sampai sekarang masih berlaku. Kapan? Sampai kapan? Sampai beliau datang kembali sebagai hakim yang menghakimi. Loh, ini masih berdosa. Ya sekarang saya mau digantikan. Oh ya, sekarang saya sudah jadi hakim yang menghakimi. Just masuk neraka. Apabila Bapak Ibu saudara-saudari diberkati, tekanlah tombol subscribe, like, jempol yang ke atas, tombol bell, subscribe, tombol bell, like, jempol ke atas, share, bagikan kepada teman-teman, baik yang sudah Kristen maupun yang masih belum menerima Tuhan Yesus. Berilah komentar. Ini khotbah tentang ini saja. Tentang ini saja komentarnya. Jangan lain-lain lalu dimasukkan di komentar. Atau membagikan sharing agama lain masuk situ. Jangan. Tidak nyambung. Karena komentarnya khotbah ini. Khotbah bahasan. Telepon saya adalah 0852 9898 1948. Jadi Allah yang sejati yang tidak menghukum orang berdosa. Orang berdosa tidak dihukum. Tapi digantikan hukumannya oleh sang hakim. Allah yang menghukum orang berdosa dihukum sesuai dengan perbuatannya, tanggung jawab sendiri. Ya itu cocok juga kalau pikiran manusia ya memang mesti tanggung jawab sendiri. Tapi ini kasih Allah. Allah yang menghukum orang berdosa bukanlah Allah yang sejati. Ini yang kita bicarakan. Allah yang sejati itu seperti apa? Yaitu Allah yang tidak menghukum, melainkan menggantikan si terhukum. Si hakim, anak Allah itu Yesus Kristus sang hakim. Tapi sementara menggantikan hukuman si terhukum. Bukan terdakwa, si terhukum sudah pasti eksekusi neraka kita semua. Tapi dengan digantikan oleh sang hakim, kita pasti masuk surga. Jadi dua kepastian, dua macam. Ya pilih yang mana? Kalau saya pilih yang kedua. Pilih digantikan, enak. Sekian bahasan kita. Tuhan Yesus memberkati.